Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anakku. Bu Ermi akan membahas mengenai cara membuat jurnal umum. Yang pertama, kita harus mencatat judul dari pekerjaan kita. Judulnya mulai dari nama perusahaan, misalkan percetakan My Name is Kan. Sedangkan di sini contohnya yaitu Salon Dewi. Namanya bisa kita beri tanda petik, kemudian bawahnya yaitu formatnya yaitu jurnal umum, kemudian periodenya yaitu Juli 2020. Kita lihat sesuai dengan kasusnya ya. Periode ini menunjukkan bahwa transaksi yang kita catat di jurnal umum itu mulai dari awal Juli sampai akhir Juli. Kemudian bawahnya yaitu kita beri keterangan dalam satuan rupiah. Bisa dalam satuan rupiah, bisa dalam ribuan rupiah, terserah kalian. Yang umum kalau misalkan di sini kolom untuk nominal debit kredit cukup untuk semua angka, maka kita buat dalam satuan rupiah. Kemudian kalau di sini sudah kita beri dalam satuan rupiah, maka di kolom debit atau kredit tidak perlu kita berikan Rp lagi. Tapi kalau misalkan di sini belum ada dalam satuan rupiah, maka di debit kredit harus kita beri satuannya rupiah. Kemudian kita beri halamannya kita beri sesuai dengan halaman yang keberapa. Kemudian untuk kolom-kolomnya tanggal untuk mencatat tanggal transaksi. Kemudian nomor dokumen kita isi dengan nomor dokumen yang sebagai bukti dari transaksi setiap tanggal terjadi. Kemudian keterangan yaitu kita isi dengan akun ya, kita isi dengan akun yang berpengaruh di setiap transaksi. Akun itu terdiri dari minimal dua akun atau lebih. Kemudian untuk pencatatan di kolom keterangan harus kita catat dulu untuk yang debit dulu. Akun yang di debit dulu kita catat, kemudian baru yang di kredit. Kemudian yang di debit harus kita tulis mepet dengan garis ya. Kemudian kalau yang di kredit yaitu agak menjorok gitu. Kemudian setelah itu kolom berikutnya yaitu referensi. Referensi kita isi dengan nomor akun, tapi ini kita mengisinya pada waktu posting ke buku besar. Nanti kalau sudah mau kita pindahkan ke buku besar. Kemudian kolom debit dan kredit ini untuk mencatat yaitu nominal dari masing-masing akun yang berpengaruh. Jadi misalkan kasnya debit sebesar 5 juta rupiah, maka kreditnya kita kosongi, kita coret. Kemudian modalnya Dewi di sebelah kredit berarti debitnya dicoret. Kemudian kreditnya kita beri nominal ya. Jadi kalau yang berada di sisi debit maka kreditnya kita coret. Kalau yang berada di sisi kredit maka debitnya harus kita coret. Kemudian kita beri keterangan dari transaksi ini, keterangannya adalah setoran modal. Keterangannya kita beri sesingkat mungkin. Kemudian diperhatikan untuk pengisian tanggal. Untuk baris pertama bisa kita isi tahun atau bisa tahunnya kita pindahkan di bawahnya tanggal ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian kalau misalkan kita taruh di baris pertama, maka baris pertama ini kita kosongi sampai terakhir, kita kosongi. Baru untuk pencatatan bulan dan tanggal transaksi pertama kita letakkan di bawahnya. Karena ini terjadi di satu periode, maka bulannya kita tulis satu kali saja yang paling atas sendiri. Kemudian terjadinya tanggal 1, kemudian kita urutkan pencatatan akunnya karena ini ada setoran modal dan yang disetor hanya kas, berarti sebelah debitnya hanya kas. Penulisan kas ini harus urut dengan tanggal ini ya. Jadi akun yang atas sendiri harus urut dengan tanggal ini, nggak boleh di atasnya. Kemudian untuk jumlahnya juga demikian kita urutkan.
Kemudian untuk yang kredit kita tulis agak masuk, bisa 3 langkah atau berapa, pokoknya jangan terlalu masuk dan jangan terlalu mepet ini. Jadi harus agak masuk. Sebelah kredit maka debitnya kita kosongi, kemudian kita tulis nominalnya. Nominal di setiap terjadi atau di setiap tanggal itu antara debit kredit harus imbang. Jadi setiap kali kita menulis ini harus kita lihat apakah antara debit kredit harus sama. Ya. Lanjut berikutnya kita mencatat untuk yang kedua. Yang kedua yaitu ada pinjaman bank dari Bank Mandiri, Bank BRI. Maka kas kita bertambah, berarti di sebelah debit kemudian hutang bank. Di sini kita beri keterangan, kita hutang, hubungannya dengan hutang harus kita jelaskan di bawah. Jadi hutangnya kepada siapa? Di sini yaitu pinjaman Bank BRI. Ya, lanjut. Berikutnya untuk tanggal 3 dibeli peralatan kepada Nyonya Novita. Pembeliannya yaitu ada sebagian yang secara kredit. Maka peralatan sebelah debit, kasnya sebelah kredit, hutangnya juga sebelah kredit. Jadi kalau di sini Nyonya Novita berarti hubungannya dengan hutang usaha ini adalah kepada Nyonya Novita. Lanjut, saya kira kalian sudah bisa. Kemudian bagaimana kalau misalkan di halaman 1 ternyata tidak cukup untuk melanjutkan ke berikutnya. Maka di sini kita total dulu ya, kita total. Kita menutupnya ini atau kita pindahkan ini harus misalkan tanggal 6 ini tidak boleh kita masukkannya peralatan debit kemudian kreditnya kita letakkan di halaman berikutnya, tidak boleh. Jadi dari satu tanggal itu harus semuanya berada di satu halaman. Jadi tidak boleh terpisah ya. Ini sudah benar ini. Jadi yang tanggal 6 itu hutang usahanya kalau kita lihat di sini kepada toko Omega. Kemudian kita pindahkan. Jadi dipindahkan. Kita total semuanya debit kredit jumlahnya sama. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya halaman 2. Di halaman 2 untuk judul juga harus kita buat, kemudian kolom-kolomnya juga kita buat. Kemudian di sini kita buat yaitu halaman yang kedua. Di halaman yang kedua yang atas sendiri setelah tahun ini kita buat, kita beri bulannya Juli yaitu tanggal 6. Tanggal 6 diperoleh dari mana? Transaksi terakhir di halaman yang pertama. Transaksi terakhir yaitu tanggal 6. Berarti saldo ini yaitu sampai dengan tanggal 6. Jadi pindahan sebesar 12.956 diperoleh dari ini. Kita pindahkan di kredit. Kemudian baru berikutnya yaitu tanggal 7 kita mencatat transaksi berikutnya seperti ini ya. Jadi ini tanggal harus urut dengan akun yang di debit yang atas sendiri. Kemudian kalau ada piutang di sini harus ada nama. Ya, kalau ada piutang di sini harus ada nama. Kalau ada hubungannya dengan hutang juga demikian harus ada nama. Jadi jelas di sini piutang usaha kepada siapa? Kepada Nona Clara. Sedangkan ini kepada siapa piutang usahanya? Kepada Nona Stefani. Kemudian untuk pelunasan hutang ini hutang kepada siapa? Hutang kepada Nyonya Novita. Seperti itu. Kemudian semuanya sudah kita tutup, semuanya sudah kita masukkan semuanya, maka kita totalnya harus sama. Kemudian kita beri garis 2 seperti ini sebagai tanda bahwa pekerjaan jurnal ini sudah selesai. Demikian kita membuat jurnal umum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.